Baik, belum. Dah itu udah ready kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini izinkan kami kelompok P Indralaya. Saya Alif Aklimansyah dengan ujung 0636 Saya Nobel Ariesta dengan ujung NIM 010. akan membahas isu lingkungan pertambangan. Yang pertama, pertanyaan besar adalah apakah betul-betul sebuah pertambangan itu akan menjadi masalah terhadap lingkungan yang menciptakan isu. Dapat dilihat di sini berita-berita yang menggambarkan bahwa betapa tambang-tambang seperti emas, timah, nikel itu menyebabkan masalah yang beruntung untuk lingkungan. Tapi tidak selalu pertambangan itu menciptakan masalah untuk lingkungan, dikarenakan setelah tambang itu tidak seluruhnya menciptakan perusakan setelah dilakukan, karena ada beberapa yang melakukan reklamasi dan sekarang telah diwajibkan. Apa itu? Apa itu kegiatan pasca tambang atau reklamasi? Kegiatan pasca tambang itu adalah kegiatan untuk membersihkan atau untuk melaksanakan, mengembalikan lingkungan tambang seperti keadaan sebelumnya, yang di sekitar tambang, keadaan sebelumnya sebelum ditambang. Sebelumnya kenapa permasalahan tambang tuh bisa terjadi? Pertama itu adanya pelaku-pelaku usaha atau pihak penimbangan itu ada yang nggak patuh, ada yang cuek terhadap lingkungannya, ada menaruh yang tidak menaruh konsiderasi terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian kurangnya pengawasan dari para pihak penambang, aparatur, pemerintah, dan pihak lembaga-lembaga masyarakat. Dan yang terakhir adalah penambangan-penambangan yang tidak memiliki izin usaha penambangan atau ilegal. Karena dari mereka saja sudah ilegal, maka mereka tidak ingin bertanggung jawab pula atas apa yang telah mereka lakukan di daerah tambang. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan siapa sih pihak yang bertanggung jawab di area pertambangan itu. Yang pertama itu perusahaan atau pemegang izin usaha tambang tersebut. Itu mengabaikan regulasi dan kebijakan serta menomorsatukan keuntungan dibanding keberlanjutan alam, sehingga yang dimana seharusnya reklamasi itu direncanakan dari awal dan diiringi dengan pengambilan mineral berharga itu tidak dilakukan, dan itu akan memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya itu pemerintah inkompeten dalam penegakan hukum, pengawasan dan sanksi dalam pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang. Jadi pemerintahan di sini itu kurang perhati terhadap eh, kurang tegas dalam menegakkan hukum dan pengawasan pada area tambang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya di sini terjadinya suap menyuap dari pemegang IU dengan pemerintahan, sehingga pemerintahan itu lalai akan kewajibannya. Terus warga sipil dan lembaga masyarakat dalam situasi tertentu, warga sipil itu terkadang juga menutup mata karena udah diselipin beberapa rupiah dari perusahaan ataupun pemegang IUP, sehingga beberapa warga sipil dan lembaga masyarakat itu seakan-akan tidak melihat terjadinya kerusakan alam yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang keenam itu bagaimana sih mengatasi hal-hal tersebut? Ya, yang pertama itu pastinya pengelolaan lingkungan tambang. Jadi serangkaian aktivitas dalam meminimalisir sekecil mungkin dampak negatif penambangan terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi dengan pengolahan lingkungan tambang itu dapat diolah dari awal yang dirusak, diambil mineralnya dengan cara dirusak itu diiringi dengan reklamasi, sehingga seiringnya lahan yang dirusak itu, seiring itu juga lahan juga diperbaiki dari yang rusak menjadi lebih dapat digunakan lagi. Terus aktivitas tersebut mencakup yang pertama itu pengelolaan air seperti pengecekan pH pada air dan logam berat pada air. Terus tanah itu meminimalisir erosi dan longsor. Pada udara itu mengurangi polusi yang terjadi akibat penambangan batu bara dan pengelolaan batu bara. Terus pengelolaan limbah berbahaya serta reklamasi dan pasca tambang setelah penambangan ditutup.
Dasar kebijakan kegiatan pasca tambang di Indonesia sendiri itu ada beberapa undang-undang. Yang pertama itu Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba. Di sini tuh mewajibkan pengelolaan lingkungan bagi perusahaan tambang atau pemegang IUP. Terus ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 itu perlindungan pengelolaan lingkungan hidup yang memberikan ketegasan dan menuntut pertanggungjawaban terhadap pemegang IUP atau pelaku penambangan atas perlindungan lingkungan sekitar. Terus Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM nomor 26 tahun 2018 yang dimana ini merupakan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, tak terkecuali pengelolaan lingkungannya. Lanjut, itu mengapa kegiatan pasca tambang itu penting? Yang seperti yang dijelaskan pada teman saya tadi, yaitu untuk mengembalikan lingkungan alam yang telah dirusak, yang dimana pengambilan mineral itu otomatis merusak tambang, penumpukan overburden, pembuatan cekungan, sehingga hal tersebut harus direklamasi dan direncanakan sedemikian rupa. Terus kewajiban peraturan yang harus ditaati dengan penaatan regulasi yang ditegakkan, kerusakan pada alam itu dapat diminimalisir sehingga pertambangan itu eh, yang dimana pemegang IUP mendapatkan untung, masyarakat mendapatkan batu bara yang dapat digunakan ataupun pembangkit listrik, dan juga alam yang telah dirusak itu dapat diperbaiki lagi dan dapat digunakan oleh masyarakat sekitar. Terus mencegah dampak atau risiko bencana alam yang seperti saya yang bilang tadi itu yaitu longsor ataupun erosi tanah. Dengan kegiatan pasca tambang itu dapat diturunkan risiko tersebut. Terus meningkatkan keberlangsungan hidup, sosial dan budaya masyarakat daerah sekitar penambangan. Daerah tambang yang telah dilakukan reklamasi secara berkelanjutan itu meningkatkan keberlangsungan hidup karena area tambang yang tidak dilakukan kegiatan pasca tambang itu berkemungkinan air dengan pH yang tinggi, air dengan pH yang rendah, asam, dan juga logam berat yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, baik itu manusia maupun hewan dan tanaman sekitar. Untuk di sosial budaya masyarakat, area bekas tambang itu dapat menjadi wisata dan menjadikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Ada juga kesadaran moral dan tanggung jawab etika. Dari sini kita itu bisa melihat bahwa kegiatan pasca tambang, jika itu dilaksanakan sesuai prosedur, maka eh, kebertanggungjawaban dari perusahaan atau pemegang IUP itu dapat dilihat dan juga memiliki moral serta etika yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Nobel Arista. Saya Alif Mansyah. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.